بسم الله الرحمن الرحيم Ya, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, walladzi arsala rasulahu bil haqqi basyiran wa nadhira, wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid As-Sakinah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya mendapatkan kebahagiaan bisa memenuhi salah satu program, yaitu yang namanya ngaji rebuan. Dan alhamdulillah malam ini di Masjid As-Sakinah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Sarojo. Mana Pak Sarojo ini? Oh iya. Dan seluruh jajarannya. Pak Hari Purnomo belum datang. Kemudian para sepuh bini sepuh, dan termasuk teman lama saya, Pak Sarip, ketemu kembali. Jadi Pak Sarim ini mungkin termasuk as-sabiqunal awalun di masjid ini, kemungkinan termasuk Pak Sarojo. Jadi alhamdulillah, para bapak, para ibu ingkang minulya, alhamdulillah, monggo kita sareng-sareng tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah tasih ngelimpahaken pinten-pinten nikmat lan barokahipun dumateng kita sedaya, sehingga kita saged netepi keimanan kita, saged ngelampai sedaya perintah-perintah agami secara baik. Salawat, salam, mugi-mugi tetap kalimpahaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin, penutup segala nabi dan utusan Allah. Baik, saya tidak tahu bahasa yang cocok, bahasa Indonesia apa bahasa Jawa ini ya? Indonesia aja ya. Soalnya saya ini aslinya wong Jawa, wong desa. Baik, judulnya pengajian ini As-Sabiqunal Awwalun, generasi berkualitas periode awal Islam. Nanti sudah ada bahannya, sudah saya kirim ke koordinatornya. Nah, kalau bisa itu menjadi anggota ngaji rebuan itu. Dan jangan hanya sekali, nanti kapan lagi ke sini lagi, tidak apa-apa. Nah, gitu. Tetapi yang saya sampaikan mungkin pokok-pokoknya saja, tidak persis seperti materi yang saya kirimkan, yang saya siapkan. Jadi kita mengenal istilah as-sabiqunal awwalun. As-sabiqun itu dari kata sabaqo, yang lalu. Awalun, yang awal. Nah, gitu. Jadi as-sabiqunal awalun itu para pendahulu-pendahulu yang awal masuk Islam. Itu maksudnya. Jadi
orang-orang Islam periode awal pada zaman Nabi itu disebut as-sabiqunal awwalun. Tetapi kemudian sekarang kita ini ya seringkali menggunakan kata as-sabiqunal awwalun gitu. Misalnya waktu UM Surabaya, Universitas Unmuh Surabaya itu berdiri itu tempat kampusnya itu rowo, sehingga butuh tenaga-tenaga yang nibotangi lah istilahnya, berjuang mati-matian. Nah, mereka termasuk kelompok-kelompok awal, siapa saja mereka, biasanya itu ada namanya ini. Nah, itu disebut as-sabiqunal awwalun Unmuh Surabaya. Nah, gitu. Jadi artinya para pejuang-pejuang pertama. Mungkin Masjid As-Sakinah ini juga punya as-sabiqunal awwalunnya. Jadi sing babat alas pertama kali, beli tanah urunan, itu luar biasa itu. Nah itu namanya as-sabiqunal awwalun. Biasanya as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pejuang-pejuang pertama itu biasanya memang dikenal kokoh pendiriannya, dikenal perjuangannya itu ya sudah lahir batin. Nah, gitu. Biasanya begitu. Nah, as-sabiqunal awwalun yang pertama kali itu sebenarnya adalah orang-orang yang masuk Islam pertama pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu tidak ujuk-ujuk kemudian banyak pengikutnya gitu, enggak. Ya. Jadi ketika turun ayat yang pertama dalam surat Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Waktu itu Nabi berada di Gua Hira. Nah, itu ayat yang pertama-tama turun kepada Nabi Muhammad. Dengan turunnya ayat itu maka Nabi secara resmi menjadi Nabi, ya Nabi Muhammad. Tetapi belum punya perintah menyampaikan, belum punya perintah untuk berdakwah. Baru setelah turun ayat-ayat yang kedua, yaitu dalam surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. Setelah turun ayat ini, maka Nabi Muhammad ini langsung bangkit untuk berdakwah. Nah, gitu. Nah, dakwah Nabi yang pertama kali itu kepada keluarganya. Jadi biasa kalau kita ini punya ide, punya gagasan, punya apa, itu biasanya yang harus paham itu ya memang keluarga kita, istri kita, anak kita, ya. Nah, dakwah Nabi yang pertama kali itu kepada istrinya, Khadijah. Khadijah binti Khuwailid. Khadijah itu seorang pedagang besar. Jadi hampir sama dengan Abdurrahman bin Auf atau Utsman bin Affan. Kaya, memang kaya. Dan Nabi Muhammad sebagai suaminya, waktu itu umur berapa ya dalam buku-buku cerita itu? Umur 25 tahun. Sedangkan Khadijah umur 40 tahun. Joko oleh rondo. Nah, luar biasa itu. Jadi itu sekaligus memberi contoh ya kepada kita, Nabi itu memilih pasangan itu tidak harus oleh perawan gitu ya, Joko itu. Janda juga tidak masalah.
Jadi Joko sik enom oleh rondo tuwa. Tapi rondo teles. Teles itu maksudnya bukan habis mandi gitu, enggak. Itu istilah ya, kaya raya. Dan Nabilah yang menjalankan bisnisnya Khadijah itu. Luar biasa itu. Dan ini yang perlu kita tiru sebenarnya. Kita kampanyekan gitu ya kepada saudara-saudara kita. Marilah kita ini menjadi wirausaha yang handal. Jadi Nabi itu bukan pengangguran. Nabi itu sejak kecil sudah bekerja. Angon wedhus. Itu bekerja itu. Sudah remaja belajar berdagang. Setelah nikah menjalankan bisnisnya Khadijah. Luar biasa. Nabi itu bukan PNS ya. Durung ono pegawai negeri waktu itu. Jadi wira swastawan asli. Nah, ketika mendapatkan perintah berdakwah, yang pertama kali masuk Islam itu ya istrinya itu, ya Khadijah. Ya maklum sebagai seorang istri pertama itu ya, yang sangat mencintai Rasulullah SAW, begitu juga Nabi Muhammad. Itu sehingga di akhir-akhir mendekati akhir hayatnya, Khadijah sudah tidak bisa beraktivitas, sehingga ketika sakit menjelang wafat, dia bilang, Nabi, mungkin umur saya sudah tidak lama. Iya, tapi kenapa engkau kok menangis? Apakah menyesal punya suami saya? Jawabannya tidak. Saya menangis bukan menyesal. Kalaupun menyesal bukan karena bersuamikan Anda, saya bahagia sekali. Tapi saya khawatir, saya sudah tidak bisa apa-apa, tidak bisa membantu Anda untuk berdakwah. Sehingga dia pesan, wahai suamiku, wahai Rasulullah, kalau nanti saya mati, dipanggil oleh Allah, dan sudah dikubur, kemudian panjenengan melanjutkan dakwah, ya ceramah ke sana kemari, mungkin akan menyeberang sungai, menyeberang tidak ada alat untuk menyeberang itu, maka ambillah tulang-tulang saya sebagai pijaan, barangkali masih bisa digunakan. Saking saking ghirohnya, saking besarnya ghiroh di dalam beragama. Jadi seperti itu. Jadi kita beragama itu kalau dibandingkan dengan orang-orang as-sabiqunal awwalun, rasa-rasanya gak ada apa-apa nih itu ya. Nah, itu pertama kali Khadijah. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu umur 10 tahun. 10 tahun itu SD kelas berapa ya? Kelas 4 ya? Iya, karena umur 6 tahun baru kelas 1. Jadi kelas 4 SD menyatakan diri asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi memang keistimewaan Nabi itu mampu berdialog dan merekrut anak muda. Itu memang luar biasa. Juga bisa mendekati orang-orang tua. Itu memang keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Jadi nomor 1 Khadijah, nomor 2 adalah Ali bin Abi Thalib. Nomor 3, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu temannya Nabi Muhammad sejak kecil.
Makanya Abu Bakar itu ketika ada peristiwa-peristiwa aneh yang dilakukan Nabi Muhammad, pokoknya sing ngomong Muhammad saya percaya 100%. Kenapa? Iya, aku ini koncone Muhammad kayak cilik. Saya sudah tahu. Dia omongannya itu enggak tahu, enggak pernah salah, enggak pernah keliru. Dia orang jujur. Nabi pernah cerita Isra Mi'raj itu ya, kan banyak yang enggak percaya itu. Mosok teko Mekah nanggone Baitul Maqdis, lalu Mi'raj ke Sidratul Muntaha, lalu balik, itu hanya semalam. Durung subuh, wis balik mana nanggone Madinah. Ini peristiwa aneh. Tapi kata Abu Bakar, pokoknya saya ngomongin Muhammad, saya percaya. Jadi berbekal 3 orang ini, Khadijah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar. Abu Bakar itu generasi tua. Kurang lebih sama dengan Nabi Muhammad, lebih tua sedikit Abu Bakar. Setelah itu, kemudian diikuti beberapa orang. Salah satunya namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman. Saya kira judul ini banyak cabang-cabangnya yang harus diangkat sebenarnya. Saya membaca kisahnya Ummu Aiman itu, ya Allah, luar biasa. Ummu Aiman itu, namanya bukan Ummu Aiman, nama aslinya itu Barkah binti Sa'labah. Barkah binti Sa'labah itu adalah budaknya Abdullah. Abdullah itu bapaknya Nabi Muhammad. Hamba sahaya, jadi budak. Nah, setelah bapaknya Nabi meninggal, sebelum Nabi lahir, ya kan? Itu kemudian Barkah binti Sa'labah itu ingin supaya diteruskan oleh keluarga situ. Sehingga di kemudian hari, setelah Nabi Muhammad lahir, maka Barkah binti Sa'labah itu siap merawat Nabi. Merawat Nabi. Jadi dia itu ngerewangi di rumah itu. Ibunya Nabi Muhammad itu adalah Aminah binti Wahab. Itu direwangi oleh Barkah binti Sa'labah. Luar biasa. Dan dia menjadi orang kepercayaan di rumah itu. Ada peristiwa yang luar biasa. Ketika Nabi Muhammad umur 6 tahun, SD kelas 1, itu diajak ibunya, yaitu Aminah tadi, diajak melakukan perjalanan jauh ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah. Jaraknya berapa? Mekah Madinah itu? 480 kilo. Itu sama dengan Surabaya Cirebon. Jawa Barat lah. 480 kilo. Lho kok cek adoh? Iya. Ibu Siti Aminah ini ingin ziarah bersilaturahim ke keluarga suaminya. Jadi suaminya almarhum Abdullah itu punya keluarga di Madinah, yaitu Bani Najjar. Itu maka dia ingin silaturahim. Saya tidak bisa bayangkan ya, berjalan kaki 480 kilo, itu Siti Aminah bersama anaknya ya, Muhammad yang masih kecil umur 6 tahun, didampingi oleh Ummu Aiman tadi. Ummu Aiman. Tidak tahu itu perjalanan berapa hari, tapi orang-orang dulu itu memang karena dekat pada Allah ya, seringkali begitu itu dicepatkan oleh Allah. Betul itu. Istilahnya dulu orang Jawa itu wong-wong alim,
wong-wong kiai itu biasanya kalau berjalan jauh itu laku angin. Nah, itu. Jadi laku angin itu maksudnya pokoknya dicepatkan oleh Allah. Setelah beberapa hari di sana, di Madinah, terus pamit pulang. Bertiga, Siti Aminah, Nabi Muhammad umur 6 tahun, dan Ummu Aiman tadi atau Barkah binti Sa'labah itu. Di tengah perjalanan, Siti Aminah sakit. Jadi antara Mekah Madinah, perjalanan pulang. Dan sakit, akhirnya meninggal dunia di situ, wafat di daerah Abwa. Akhirnya dikubur di situ. Lalu bagaimana nasib Muhammad yang masih kecil dengan Ummu Aiman tadi? Dia melanjutkan perjalanan pulang ke Mekah berdua. Jadi orang itu, Nabi Muhammad itu tidak mungkin melupakan jasanya Ummu Aiman atau Barkah binti Sa'labah. Barkah binti Sa'labah itu kenapa disebut Ummu Aiman itu begini ceritanya. Barkah binti Sa'labah itu dinikahkan oleh Nabi, ya, kemudian dapat anak, anaknya laki-laki diberi nama Aiman. Nah, gitu loh. Aiman tumbuh dewasa, remaja, dan ikut perang bersama Nabi. Kalau tidak salah perang Uhud ikut, perang Badar tidak ikut. Kemudian akhirnya di perang apa gitu, syahid. Nah kemudian anak laki-lakinya namanya Aiman itu tadi. Maka Barkah binti Sa'labah itu populer dipanggil Ummu Aiman, ibunya Aiman. Nah, jadi saya kalau membaca itu luar biasa ya. Jadi Ummu Aiman itu berjalan dengan Nabi yang masih umur 6 tahun itu tadi dari Madinah ke Mekah itu perjalanan yang luar biasa. Nah biasanya orang-orang itu kalau punya sejarah-sejarah yang mendalam seperti itu ya, pernah ngelakoni peristiwa-peristiwa penting itu biasanya susah dilupakan. Sehingga Nabi Muhammad itu mengatakan, Ummu Aiman itu adalah ibuku setelah ibuku. Jadi Nabi Muhammad itu sejak kecil memanggil ibu. Nah, orang-orang seperti inilah yang termasuk pejuang-pejuang yang hebat itu ya, seperti itu. Ummu Aiman. Lalu ada lagi Abu Bakar tadi sudah, kemudian Utsman bin Affan, umur 17 tahun. Lalu ada Arqam bin Abil Arqam, itu umur 13 tahun. Jadi kakaknya Ali bin Abi Thalib, umurnya itu. Ali itu umur 10 tahun, kemudian Arqam bin Abil Arqam itu umur 13 tahun. Jadi anak muda yang masih cengengesan, nggak jelas, itu direkrut oleh Nabi. Dan akhirnya menjadi pejuang-pejuang yang luar biasa. Bahkan Arqam bin Abil Arqam itu menyiapkan rumahnya, itu dijadikan tempat center kegiatan, pusat kegiatan keagamaan. Mereka inilah yang dulunya hanya 3, 4, 5, kemudian sampai 10 orang yang menyatakan diri masuk Islam dan siap membela kebenaran ini. Mereka itulah yang kemudian menjadi pendakwah-pendakwah yang hebat. Pendakwah-pendakwah yang hebat. Pertanyaannya adalah, apa rahasianya para as-sabiqunal awalun kok seperti itu? Jadi kita ini yang hidup di akhir zaman ya, tidak pernah menyaksikan Nabi berjuang bagaimana, tapi kita ini sudah berikrar beragama Islam itu sudah luar biasa ini.
Tapi mari spiritnya itu seperti as-sabiqunal awwalun kita ini. Jadi beragama itu aja ya sholat ya memang wajib ya. Yang penting sholat, poso. Tapi hendaklah kita ini ikut berpikir piye carane umat Islam ini lebih maju. Nah gitu. Jadi perjuangan kita itu serasa as-sabiqunal awwalun. Koyok wong-wong sing masuk Islam pertama kali. Dan nanti ketika Umar Ibnul Khattab masuk Islam, dakwah semakin dilebarkan, diluaskan, sampai Umar bin Khattab usul pada Nabi, monggo Pak Ari Purnomo, waalaikumsalam. Nah, ini suhunya MPKU. Jadi Umar Ibnul Khattab itu sampai bilang, Nabi, kalau dakwah jangan sembunyi-sembunyi, terang-terangan aja. Siapa coba-coba mau mengganggu Nabi Muhammad, musuhnya adalah pedang ini. Begitu. Umar bin Khattab itu. Sudah, Nabi, dakwanya terus terang saja. Tidak usah sembunyi-sembunyi. Ini adalah hasil-hasil didikan Nabi Muhammad SAW. Rahasia yang pertama, itu begini. Cara Nabi Muhammad menggembleng umatnya, ya, generasi awal itu di dua tempat ya. Pertama di tempatnya Khadijah, istrinya. Rumahnya Khadijah itu kalau di Mekah sekarang di sudut tenggaranya Masjidil Haram yang digunakan sebagai tempat jeding untuk itu loh, bersuci. Nah itu yang selebar itu dulu adalah rumahnya Khadijah. Nah sedangkan rumah tempat lahirnya Nabi Muhammad itu yang sekarang jadi maktabah, itu perpustakaan itu di agak ke timur itu. Jadi tempat penggemblengan itu di dua tempat. Yang pertama di rumah Khadijah, tapi terbatas. Jadi Nabi itu mendidik anak muda, anak yang masih belia, dan juga orang dewasa. Khadijah sudah sepuh, Abu Bakar sepuh, Ali bin Abi Thalib masih kecil. Nah itulah yang dididik. Nah kemudian tempat yang kedua yang lebih luas, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Rumahnya itu di balik bukit Sofa. Jadi orang itu kalau haji atau umroh, mau setelah tawaf, ya itu kemudian menuju ke tempat sa'i, mas'a. Mas'a. Itu kalau orang Jawa di sana bilang pesaen, tempat sa'i. Nah, sa'i itu adalah perjalanan dari Bukit Sofa ke Marwah. Itu kurang lebih setengah kiloan mungkin ya. Nah, di balik Bukit Sofa itulah rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Jadi sedikit terlindung oleh bukit. Jadi tidak terlalu strategis gitu. Nyepit. Justru itu yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga pertemuan-pertemuan rutin itu diadakan di situ. Nah, Nabi itu menggunakan cara yang namanya kita kenal sekarang itu halaqah. Gitu ya. Jadi halaqah itu proses belajar mengajar yang tidak pakai bangku, tidak ada bukunya, tidak ada apa ya. Tapi mengelilingi santri itu mengelilingi kiai. Ya. Sekarang itu masih ada kan, halaqah. Jadi seperti bandungan ya atau sorogan di pondok-pondok pesantren tradisional. Itu yang dilakukan Nabi Muhammad.
Jadi Nabi itu tahu betul karakter setiap santri. Tahu betul siapa namanya. Dan mungkin memang skopnya kecil, tapi nanti setelah luas itu ya Nabi tetap mengenali jamaahnya. Itulah sebabnya Nabi Muhammad itu setelah selesai ngimami sholat itu menghadap ke jamaah. Sambil wiritan itu melihat. Barangkali ada yang tidak datang. Ditanyakan, apa sebabnya? Nah kita sekarang ini itu perlu mencontoh itu sebenarnya. Ngaji ku sing serius. Bayangkan kalau ngaji ku isinya guyonan, tok ya seneng tapi arahnya kemana kadang-kadang nggak jelas. Kita enggak nyambung. Ya suatu saat perlulah ono dagelane ya. Tapi ngaji yang benar itu memang itu tadi serius. Makanya harus ada at-ta'aruf, pengenalan. Kita jamaah sakinah itu kadangkala ya aktif, iya betul aktif sholat, tapi kadangkala itu lupa, tidak pernah kontak dengan masing-masing jamaah. Paling ya, oh iya wong iku, tapi karo jenenge. Saya yakin Pak Hari Purnomo belum hafal semuanya jamaah ini. Tapi yang betul yang dilakukan oleh Nabi itu seperti itu. Yang kedua, Nabi Muhammad dalam dakwahnya itu, dalam menggembleng generasinya itu mengutamakan ya, membangun kemandirian. Atau istilahnya anak sekarang itu self confident. Nah, gitu. Percaya diri. Nabi itu mengajarkan dirinya sendiri, itu ya, belajar menjadi seorang yang mandiri, self confident. Bayangkan Nabi Muhammad itu sejak kecil belum lahir ayahnya sudah meninggal. Ketika lahir umur 6 tahun itu pun ibunya meninggal. Dan ketika ketemu dengan ibu juga tidak lama. Karena ketika umur 1 tahun itu dibawa ke desa, disusukan orang. Jadi ini luar biasa. Dengan bapaknya tidak pernah ketemu, dengan ibunya hanya sebentar, setelah itu kemudian dirawat oleh Abdul Muthalib itu mbahnya, Abdul Muthalib itu bukan mbahnya ya, Pak D-nya ya. Makanya Ali bin Abi Thalib, nah, Abi Thalib itu adalah saudaranya Abdullah. Setelah itu meninggal juga, kemudian dirawat oleh Abu Thalib, tapi juga kemudian meninggal. Jadi ringkas kata, Nabi Muhammad itu bergerak tanpa beban. Orang tidak akan, oh ya pantes anake iki, pantes anake apa. Enggak, dia tidak bergantung siapapun. Oleh sebab itu kita ini la takul kana abi ya wakul ha anadha. Sebagai pemuda sejati itu jangan membangga-banggakan masa lalu, jangan membangga-banggakan bapakku itu biyen ngene, mbahku itu biyen ngene, jangan. Jadi laisal fata may yaqulu kana abi, innal fata may yaqulu ha anadha. Pemuda yang sesungguhnya adalah pemuda yang
mampu menunjukkan dirinya sendiri. Bukan karena anak siapa-siapa. Inilah yang ditekankan oleh Nabi Muhammad pada generasi awal itu seperti itu. Sehingga memiliki kekuatan mental yang luar biasa. Ummu Aiman seorang budak, ya, kelasnya kelas budak, tapi di dalam menjalankan dakwah seorang perempuan ini, itu luar biasa. Ali bin Abi Thalib yang masih anak-anak, dengan sentuhan-sentuhan rohani, sentuhan-sentuhan, ya. Jadi memang dakwah itu sebenarnya adalah ada sentuhan emosional, ya, antara dai dengan mad'u, ya. Itu harus ada. Dengan begitu itu terjadi hubungan yang kuat. Umar bin Khattab yang masa lalunya adalah seorang penentang Nabi Muhammad, tapi setelah masuk Islam menjadi luar biasa. Jadi dia bukan orang apa-apa, tapi setelah menjadi Islam itu, anada. Siapa lagi? Banyak sahabat-sahabat di zaman Nabi itu yang masuk Islam. Utsman bin Affan, itu kurang apa? Dia orang kaya raya, setara dengan Abdurrahman bin Auf. Bahkan sampai ketika hijrah ke Madinah, Utsman bin Affan itu pernah mendanai perang Perang Tabuk. Perang Tabuk itu Nabi Muhammad menghadapi diserang oleh orang-orang musyrik, yang harus menyiapkan diri. Tapi saat itu kondisi dalam keadaan paceklik, panas terik, gagal panen kurma, sehingga kesulitan dana logistik, maka Utsman bin Affan tampil ke depan. Itu luar biasa. Utsman bin Affan juga orang yang pernah menjadi penolong di saat sulit orang Madinah kesulitan air ketika awal-awal hijrah. Rombongan dari Mekah datang ke sana, sumur-sumur entek kabeh digawe umba-umba, digawe ngombe masak. Kesulitan. Ada sumur yang sumbernya luar biasa, tapi di batas kota. Miliknya orang Yahudi. Sampai Nabi mengatakan, barang siapa di antara sahabat-sahabat ini yang mau rela membeli sumur miliknya orang Yahudi itu untuk kepentingan umat Islam, maka orang itu berarti sudah membeli kaplingan surga. Mendengar begitu, Utsman angkat tangan. Saya nanti. Sumur miliknya orang Yahudi yang airnya bening mengalir, itu kemudian dibeli oleh Utsman. Setelah dibeli, wahai Yahudi, sumurmu telah saya beli. Kalau kamu ingin mandi terus di situ, monggo silakan. Gak bayar. Diserahkan kepada Nabi, monggo Nabi digunakan untuk yang lain. Sampai Nabi Muhammad bilang, wahai Utsman, wahai umat Islam, sahabat-sahabat, kalau saya nanti meninggal, saya ingin dimandikan dengan air dari sumurnya Utsman ini. Jadi sumur itu setelah dibeli oleh Utsman, itu diberi nama Bi'ru Utsman. Nah, biasanya para peziarah ketika haji atau umroh, itu tidak diagendakan oleh travel biasanya, tapi harus urunan. Nah, melihat tempat-tempat bersejarah itu. Salah satunya adalah Bi'ru Utsman. Jadi Utsman itu sedemikian pada dakwah Islam itu. Belum lagi Abdurrahman bin Auf, sampai dia punya pendirian, saya itu bingung. Semakin saya infakkan harta benda saya, keuntungan kok terus datang saja, sampai bingung ngentekno duit diapakno. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita sebenarnya ya. Dalam memperjuangkan Islam itu, berdakwah itu jangan eman dengan harta benda itu.
Gak ada ceritanya gara-gara aku ngisi kotak masjid, aku jadi miskin. Tidak ada. Tidak ada. Justru semakin banyak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ada pertanyaan? Ada dialog? Oke. Ini monggo silakan. Ya. Yang ketiga itu ini. Jadi ada lagi, mengapa as-sabiqunal awal itu sukses seperti itu? Nabi itu berhasil melakukan proses egalitarianisme, apa istilah kita itu, senasib seperjuangan, sama rasa, sama apa. Jadi Nabi itu tidak pernah ada tamu yang minta apapun kecuali Nabi pasti memberi. Itu. Ada orang datang, Nabi saya minta nasihat, benar ya, dinasihati. Ada orang, Nabi saya lapar belum makan, tunggu sebentar. Tidak tahu Nabi itu. Tidak pernah ada orang kecewa gara-gara minta sesuatu lalu ditolak oleh Nabi, tidak ada. Sampai baca buku kisah apa saja sejarah Nabi itu. Tidak pernah. Jaluk opo ae keturutan. Padahal Nabi itu pernah didongakno malaikat, tak dongakno dadi wong sugih Nabi. Saya ingin sehari jadi kaya, sehari jadi miskin. Gitu. Jadi yang sering kali itu orang datang keluwen, minta makan. Nabi sendiri itu loh keluwen. Tunggu sebentar. Tidak tahu dia memanggil siapa. Ada makan. Itu Nabi. Jadi di banyak kisah ya tentang sirah nabawiyah itu, kisah-kisah sedih menurut saya itu yang luar biasa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Tetapi karena Nabi itu diprogram oleh Allah menjadi contoh teladan yang baik, maka segala sesuatunya itu berjalan secara lancar. Nabi pernah punya rezeki susu, dikasih orang 1 gelas. Lalu datang Abu Bakar, datang Umar. Silakan diminum. Abu Bakar mengambil sebagian diminum. Umar mengambil, habis. Abu Bakar tanya, Rasul, Anda sendiri sudah minum? Belum. Abu Bakar sampai berusaha memuntahkan kembali susu yang sudah diminum. Tidak apa-apa Abu Bakar. Jadi saking merasa menyesalnya itu. Jadi luar biasa, banyak kisah-kisah seperti itu. Nah, kalau kita sebagai satu komunitas umat Islam, jamaah Masjid As-Sakinah, itu memiliki perasaan senasib seperjuangan seperti itu, maka insya Allah tidak ada dakwah yang tidak berhasil. Pasti berhasil. Jadi mari kita ambil pelajaran dari as-sabiqunal awwalun, generasi berkualitas periode awal Islam. Dalam waktu kurang lebih 10 tahun, berasal dari puluhan orang, maksimal sampai 30 orang, Islam mampu menyebar ke seluruh dunia.
Jadi jamaah itu yang penting kualitasnya. Kayak apa akeh-akeh tapi lolak-lolok gak ngerti. Lebih baik tidak banyak, saya tidak mengatakan sedikit ya, tidak banyak tapi berkualitas. Nah, gitu. As-sabiqunal awwalun Masjid As-Sakinah, termasuk Pak Ari Purnomo itu As-sabiqunal awwalun masjid ini. Nah, saya dengar rumah sebelah ini dibeli untuk pelebaran. Tidak ada yang sulit, insya Allah. Jadi, jangan merasa karena itu karena saya. Enggak, tapi ini karena kita semua. Baik, saya kira itu supaya masih ada waktu untuk ya sekedar diskusilah, tanya jawab atau ada hal-hal yang kurang jelas. Monggo sebelum saya tutup, sebelum saya akhiri. Nggih. Yang penting itu kualitas. Padahal saudara kita sudah sebutkan. Nah, bagaimana agar yang kualitas itu kemudian bisa menjadikan kualitas. Artinya memang pada awal-awal kita kualitas. Kalau kita tidak, kita tidak mengajar kebaikan itu kepada banyak orang. Bagaimana cara kita bisa menjadikan orang baik jadi Itu proses, Pak. Jadi proses. Yang jelas di awal itu harus kualitas, itu ya. Harus, kalau tidak berkualitas tidak akan bisa menjalankan roda organisasi, roda jamaah, roda. Pasti, sedikit berkualitas itu pasti. Nah, baru setelah itu kan, kalau Nabi itu kan seperti multi level itu kan. Ya, misalnya Ali bin Abi Thalib nanti ketemu orang, dia mengajak. Kemudian orangnya yang sudah masuk Islam disuruh mengajak lagi. Jadi seperti multi level. Yang kedua, dakwah itu harus menyenangkan. Dakwah itu harus menyenangkan memang. Diberi harapan-harapan masa depan yang baik. Ojo durung apa-apa neraka iku apa kon mbucu neraka iki lah. Tidak seperti itu. Dakwah Nabi Muhammad selama 13 tahun di Mekah sing diurusi itu persoalan akidah. Akidah. Belum ada ayat turun di Mekah itu tentang syariat. Semuanya akidah. Baru setelah hijrah ke Madinah, ayat-ayat hukum itu turun. Nah, akidah itu buahnya dalam perilaku itu adalah akhlak. Maka ini menurut saya itu yang perlu dikembangkan terus. Akidah. Akidah akhlak. Di awal-awal Islam ada orang Arab gunung datang ke Nabi, kemudian tahu-tahu pipis di area masjid. Umar langsung marah sambil bawa pedang. Saya penggal Nabi. Orang ini kurang ajar ini. Kata Nabi jangan. Lalu dia belum tahu kok. Jadi saya kira itu, kualitas itu awalnya, tapi setelah itu akan berjalan menjadi kuantitas, itu kalau dia berkualitas betul itu kan akan mengajak orang. Saya datang ke Nabi, setelah itu ngerti Islam, saya pulang. Tetangga saya 4, saya beritahu semuanya, mereka mengerti, tetangga ini mengajak orang lain. Nah kita ini kadangkala tidak seperti itu. Durung apa-apa iku ngomong syariat, durung apa-apa ngomong tentang iki oleh tanda kon iki madzhab apa lah. Itu akan
akan kesulitan. Nah, yang ketiga itu memang ada pancingan-pancingan untuk semangat, ya, semangat ngaji. Misalnya ngaji rebuan malam ini di As-Sakinah disediakan sop buntut misalnya. Wah, itu akan banyak yang datang itu. Kadang-kala perlu begitu itu ya, perlu itu ya. Nah, mudah-mudahan nanti yang kedua di sini insya Allah sop buntut. Nah, begitu. Jadi ada pancingan-pancingan itu saya kira itu manusiawi sekali. Manusiawi sekali. Saya kira begitu Pak Ari Purnomo. Yang lain? Nggih. Nah, mungkin suka dukanya mengapa di Darul Arqam pengajiannya berhalaqah di Darul Arqam dengan sendiri terus sampai mendapat beberapa rekrutmen ya itu tentunya kan banyak ceritanya. Nah mungkin sedikit banyak mungkin perlu diceritakan sehingga kita betul-betul kalau Nabi itu adalah istilahnya dalam memperjuangkan Islam itu sangat kekeh gigih gitu sehingga kita dapat ruhnya sehingga mungkin saya yakin kalau saya lihat di film-film itu ya mungkin waktu Nabi saat di Mekah mungkin dilempari kotoran, masalah apa itu mungkin perasaan kita bagaimana gitu ya. Kalau kita mungkin langsung tapi tidak. Dan ini kayaknya banyak cerita-cerita seperti ini. Sehingga saya yakin kalau saya lihat di film sih banyak pertentangan di Flores ya. Sehingga walaupun sahabat-sahabatnya ini sampai itu mungkin banyak sampai pendirian kuat. Tentunya didikannya bagaimana mungkin dari cerita-cerita sampai misalnya Bilal seperti dan yang lainnya gitu. Nah, ini yang tadi mungkin belum saya terima kasih. Ini saya mohon maaf agak terbatas dari cerita tentang sirah tentang bagaimana suka duka yang dialami Nabi sehingga kita mendapatkan cerita tentang Nabi itu maksudnya betul-betul kita menteladahi gitu ya memang layak patut untuk kita jadikan contoh. Kenapa alasannya seperti itu? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya kira pertanyaan itu baik, tapi jawabannya pasti panjang ini ya. Suka duka. Mungkin nanti akan ada judul lagi lah kira-kira begitu. Salah satunya begini. Nabi Muhammad itu pernah di awal-awal dakwahnya masih di Mekah. Itu jadi Nabi itu keluarganya saja tidak semuanya ikut loh ya, tidak semuanya. Abu Lahab itu paman Nabi itu. Enggak mau dia. Abu Jahal itu luar biasa, bencinya kepada Nabi secara dakwahnya, tapi kalau secara pribadinya Abu Jahal mengakui Muhammad iku sing gak tak senengi mek situ. Apa? Melecehkan Tuhan kami itu loh. Padahal Tuhan kami ini sudah saya bersihkan setiap tahun, berhala-berhala itu kan mereka membersihkan ya, ada kerja bakti massal gitu ya, membersihkan berhala-berhala, Tuhan itu dibersihkan. Itu yang saya tidak suka itu. Tapi kalau pribadinya Muhammad, oke lah, dia itu Al-Amin. Walid bin Mughirah, itu orang yang bencinya kepada Nabi itu luar biasa. Tapi dia itu setiap habis maghrib itu mendengarkan Nabi Muhammad membaca Al-Quran.
Cek enake suarane. Aku iki ahli syair. Durung iso gawe sing kaya sing diwaca ambek Muhammad iki. Jadi secara hati nurani mereka itu sebenarnya sudah ada perasaan simpati itu, tetapi karena memegangi kepercayaan nenek moyang itu sehingga ada yang namanya gengsi itu ya, gengsi, harga diri. Tapi ini pernah mengkristal, ya. Abu Jahal mengumumkan pokoknya Muhammad sak konco-koncone nek kepengin bertransaksi itu tolaan. Jadi di boikot secara ekonomi. Jadi orang-orang peracangan itu mau beli bawang, mau beli apa, kan bolone Muhammad, wis aja tuku mrene. Begitu. Sampai Nabi dan sahabat yang masih sedikit itu tadi, itu sampai makan itu saonoe. Mau belanja itu loh ditolak. Nah ini yang dukanya tadi. Dan saya kira banyak sekali hal-hal seperti itu. Ditolak. Dilakukan boikot secara ekonomi. Pokoknya siapapun yang mengikuti ajarannya Nabi Muhammad atau Muhammad itu ya, jangan belanja ke sini. Sampai begitu. Sampai Nabi berdoa, mata nasrullah, ala inna nasrallahi qarib. Ya Allah, kapan pertolongan Allah datang? Sampai banyak yang kelaparan. Tapi dalam waktu yang tidak terlalu lama, terutama ketika Umar bin Khattab masuk Islam, nah ini kemudian mulai menggelegar, dan yang tadinya ada boikot-boikot ekonomi semuanya kemudian terbuka. Nah, gitu. Tapi itu kan tidak ujuk-ujuk gitu ya, tidak ujuk-ujuk. Jadi rasa gengsi itu ada. Nanti mungkin suatu saat akan saya tampilkan ya. Jadi Abu Thalib itu kenapa susah diajak ngomong la ilaha illallah, itu kan dia menjawab pada Nabi Muhammad, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Jadi Abu Thalib itu bilang, Muhammad, aku iki wis tuwa. Aku wis weruh agama-agama yang pernah ada. Tak akoni sing paling bener agamamu. Ini ditulis oleh Muhammad Nasir dalam bukunya Fiqhud Dakwah. Laulal malamatu au hadzaru masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubin. Aku ini tokoh Quraisy. Lah nek terus aku ngomong ucapanmu iku, dia ndak berani ngomong asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, ndak berani ngomong. Lah nek aku ngomong koyok sing kok ucapno iku, terus raiku iku tak dekek endi di hadapan orang-orang Quraisy. Aku iki tokoh. Ini kan persoalan gengsi, harga diri. Maka self confident tadi itu perlu kita pupuk. Oh iya, saya jamaah as-sakinah. Ngomong ngono terus terang. Oh iya, saya muridnya Pak Hari Purnomo. Saya santrinya Pak Sarojo. Itu harus dipupuk rasa percaya diri gitu. Jangan sampai kemudian, aduh aku sungkan deh, aduh sungkan. Nggawa Quran itu sungkan. Kupluan itu sungkan. Ini hal-hal seperti ini perlu diberantas gitu ya. Oke, saya kira itu karena sudah masuk waktu Isya. Nah, terima kasih. Nasrun minallah fathun qarib basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.